Rahayu, selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi di channel ini bersama saya Wima Brahmantia. Saya sudah berada di perkebunan gambar yang ada di Blitar dalam rangka mencari sebuah candi yang tersembunyi. Nah, ikutin aja perjalanan saya. Siapa tahu ya saya bisa menemukan harta karun senilai 11.000 triliun. Halo guys, akhirnya tiba juga kita di Candi Gambar Wetan. Kita sekarang sudah berada di pintu masuk Candi Gambar Wetan. Sekarang sekitar jam 7 dan kita berada di ketinggian kurang lebih 600 meter. Makanya gue rodok kademen ini ceritanya. Di sini ada arca dua rapala, ini ya, arca penjaga pintu candi. Oke, arca dua rapala yang satu ini warga setempat biasa menyebutnya sebagai arca Mbah Bodo. Bodo di sini bukan berarti geblek ya. Bodo di sini lebih berarti Buddha. Saya kurang tahu kenapa kok disebut seperti itu. Karena candi ini sebetulnya adalah candi Hindu ya. Tapi ya demikianlah warga setempat menyebut arca yang satu ini. Nah, kalau arca yang satu ini, tadi di awal saya sempat kaget karena terakhir kali saya ke Candi Gambar Wetan kira-kira setahun atau 2 tahun yang lalu ya. Arca yang ada ini cuman satu, arca yang tadi itu. Nah, tadi saya diberitahu oleh bapak petugas yang menjaga di Candi Gambar Wetan ini bahwa arca ini sebetulnya ada di atas, tapi karena dikhawatirkan posisinya di atas tuh agak rawan ya, khawatirkan nanti jatuh, terguling atau bagaimana, akhirnya oleh pihak Purbakala arca ini diturunkan dengan katrol. Kita bisa bayangkan arca seberat ini ya, sehingga ini melengkapi nih, akhirnya menjadi dua arca dua rapala sebagai penjaga pintu masuk candi. Nah, arca yang satu ini diberi nama arca Mbah Dewo. Sekali lagi, saya juga kurang tahu kenapa warga di sini menamai Mbah Dewo ya. Tapi ya, demikianlah penamaan dari warga setempat. Oke, sekarang kita coba naik ke atas. Cukup tinggi kayaknya nih ya. Tangga batunya ini. Nggak ada lift ini ya. Ayo naik yuk. Aduh, tinggi juga tangga batunya. Wow. Jadi teman-teman ya, yang perlu diperhatikan ya kalau kita setiap kali kita berkunjung ke candi atau bangunan apapun peninggalan leluhur kita, biasakan kita masuk dengan berdoa dulu, terserah pakai keyakinan apapun supaya kita diberikan keselamatan, dan juga kita biasakan untuk kula nuwun ya kepada tempat ini, terserah mau pakai bahasa apa, yang penting itu menunjukkan rasa hormat kita terhadap bangunan peninggalan leluhur. Dan ketika kita berada di tempat seperti ini, kita harus jaga perilaku, jaga perkataan, dan yang paling penting lagi diingat, jangan buang sampah sembarangan ya. Ini kebiasaan buruk, ini jangan dibiasakan. Biasakanlah kita untuk mencintai dan menyenangi ketika melihat lingkungan sekitar kita itu bersih. Apalagi ini bangunan peninggalan leluhur, kita bakalan ngelamak banget ya kalau sampai kita buang sampah sembarangan. Oke guys, sekarang kita sudah berada di bagian atas Candi Gambar Wetan.
Oke, jadi ini adalah inskripsi angka tahun yang memberikan informasi kepada kita tahun berapa Candi Gambar Wetan ini dibangun. Jujur aja saya tidak memiliki keahlian khusus untuk membaca ini, sehingga saya mendapatkan informasi yang berbeda versi ya. Kalau Wikipedia bilangnya ini candi berdiri sekitar 1410 sekian gitu ya. Tapi kalau saya sendiri mendapatkan informasi dari seorang kawan arkeolog Blitar namanya Mas Ferry Riandika. Beliau mengatakan kepada saya bahwa candi ini menurut penelitian beliau yang tertulis di sini didirikan pada kisaran 1357 Masehi. Tapi dua versi ini memberikan informasi yang sama, bahwa candi ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari Majapahit. Nah, di situ saya sedikit bisa menyimpulkan bahwa informasi dari Mas Ferry itu lebih valid. Karena apa? Raja Hayam Wuruk itu kalau nggak salah meninggal sekitar tahun 1389 Masehi. Jadi bagaimana mungkin candi ini dibangun di masa Hayam Wuruk tahun 1410 padahal beliaunya sudah wafat. Nah, itu makanya sekaligus pelajaran bahwa kita juga nggak boleh percaya amat sama Wikipedia ya, karena kadang-kadang informasinya nggak valid. Jadi Candi Gambar Wetan ini juga termasuk kompleks percandian karena areanya cukup luas dan sekarang sebagian besarnya masih terkubur ya oleh bukit. Jadi kita bisa bayangkan betapa luasnya area candi ini, dan di area ini sudah dilakukan berbagai tahapan ekskavasi atau penggalian ya. Kalau nggak salah yang pertama itu sekitar tahun 1992 oleh Dinas Kepupakalaan, kemudian bertahap. Yang terakhir kali itu 2014 dan 2016 kalau saya tidak salah ingat. Dan candi ini sempat disebutkan beberapa kali dalam kitab-kitab kuno ya. Misalnya kitab Tamtu Panggeleran ya, itu kitab kuno yang menceritakan tentang asal muasal kehidupan utamanya di Pulau Jawa. Di situ disebutkan candi ini sebagai pasajen untuk menghormati Kamput. Nah, Kamput itu nama asli atau nama kuno dari Gunung Kelut, yang kebetulan juga sama juga dengan yang dituliskan dalam catatan perjalanan Bujangga Manik. Bujangga Manik itu adalah seorang resi Hindu dari tanah Pasundan yang dia berkeliling Jawa dan dia menuliskan perjalanannya ya. Karena pada saat itu bisanya nulis kitab ya. Kalau zaman sekarang mungkin Bujangga Manik udah ngevlog gitu kan. Nah, di situ dituliskan bahwa ini adalah rabut pasajen untuk menghormati Kamput alias Kelut. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya kenapa candi ini diberi nama Candi Gambar Wetan. Yang jelas kita sudah tahu, sudah disebutkan di awal tadi bahwa candi ini berada di area perkebunan gambar yang ada di Kabupaten Blitar. Nah, kenapa disebut sebagai Candi Gambar Wetan? Karena memang lokasinya itu berada di ujung timur dari perkebunan gambar. Kalau lokasinya di sebelah barat, namanya jadi Candi Gambar Kulon. Kita sekarang berada di bagian paling atas candi, di mana kita bisa melihat reruntuhan yang mungkin ya zaman dulu ini adalah bangunan candi yang cukup besar, tapi sekarang tinggal baturnya saja alias landasannya candi. Dan menurut informasi yang saya dapatkan dari arkeolog juga, konsep dari pembangunan candi ini adalah konsep Trimurti ya, seperti dalam kepercayaan Hindu, di mana ada candi yang dipersembahkan untuk Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa.
Tapi dari penjaga candi yang saya sempat ngobrol sedikit tadi, waktu itu yang ketemu cuman arca Wisnunya saja di candi yang sebelah situ tuh. Tapi arcanya sudah dibawa ke Museum Purbakala yang ada di Penataran Blitar. Jadi kita sekarang nggak bisa lagi ya melihat arca-arcanya itu, tapi masih banyak bagian candi yang menarik yang bisa kita telusuri, misalnya relief-relief. Yuk kita ke sana yuk. Nah, misalnya di bagian ini kita bisa melihat relief dari cerita Bubuksa dan Gagang Aking. Cerita tentang dua saudara yang sama-sama bertapa untuk meraih cinta dari Tuhan ya. Tapi mereka menempuhnya dengan jalan yang berbeda. Tapi menurut informasi dari penjaga candi tadi, ada bagian relief ini yang sudah dibawa ke Museum Purbakala di Penataran, sehingga bagian cerita Bubuksa Gagang Aking yang menceritakan tentang kedatangan harimau putih atau Kalawijaya tidak bisa kita temukan di sini. Jadi mungkin itu ya relief yang dibawa ke museum. Oke, pada bagian ini kita bisa lihat relief juga yang menurut saya mungkin ini adalah bagian dari cerita Panji. Kenapa seperti itu? Karena mereka memainkan alat musik ya, yang kalau zaman sekarang mirip-mirip xilofon itu. Ini juga sama dengan yang ada di Candi Penataran. Dan mungkin ini topi tekes mungkin ya, tapi saya nggak yakin juga ini. Nah, topi tekes itu topi khasnya Panji. Dan Panji itu memang salah satu khasnya itu biasa ada relief adegan kayak ini ya. Wah, ini pornografi ini. Nah, kalau orang tidak memahami filosofi dari kebudayaan leluhur, akhirnya ya berpikirnya secetak itu. Padahal itu sebuah tantangan atau tugas dari para pendidik, entah itu arkeolog atau guru sejarah, untuk menjelaskan filosofi dari itu bagi leluhur kita. Itu sebetulnya adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena dari peristiwa itu muncullah kehidupan, muncullah kita semua nih, manusia-manusia ini. Jadi memaknai salah satu kodrat manusia seperti itu, memang kita harus memandangnya dengan perspektif yang luas ya. Apalagi kalau ketika berbicara budaya. Supaya itu apa? Supaya kita juga lebih bisa menghargai peninggalan leluhur kita. Nah, ini salah satu relief yang cukup akrab bagi adik-adik yang suka cerita hewan. Di zaman saya kecilan saya dulu itu ada kisah terkenal tentang lembu, buaya, dan kancil ya. Jadi cerita tentang lembu yang sudah menolong buaya, tapi buayanya itu kalau Jawa bilang apa ya, ditulung malah mentung ya. Jadi ditolong
malah buayanya gigit lembu. Dan akhirnya datanglah kancil untuk memberi solusi terhadap permasalahan ini. Cuman kalau anak-anak sekarang nggak tahu ya, kayaknya barangkali sudah nggak akrab lagi terhadap cerita-cerita seperti ini. Tapi kalau saya masih cerita ke anak saya supaya dia tidak tercerabut dari akar budayanya. Baik teman-teman, tadi sekilas liputan dari saya di Candi Gambar Wetan ini. Harapan saya informasinya sedikit ini bisa menambah wawasan bagi utamanya generasi muda yang ingin belajar lebih dalam tentang purbakala atau tentang budaya. Mungkin saya ada sedikit harapan ya, atau masukan buat pemerintah Kabupaten Blitar. Jadi Candi Gambar Wetan ini kalau menurut saya adalah salah satu permata yang tersembunyi di balik hutan sebetulnya. Nah, cuman memang kalau di pemerintahan itu kan biasanya berpikir tentang potensi pariwisata ya. Jujur aja kalau menurut saya tempat ini belum terlalu layak untuk menjadi salah satu objek wisata diandalkan. Bukan karena objek wisatanya, tapi karena fasilitas pendukungnya. Misalnya infrastruktur jalan yang kesini memang tidak layak ya, atau belum layak untuk dijadikan salah satu tujuan wisata yang mendatangkan wisatawan baik dari luar kota atau bahkan mungkin internasional ya. Untuk itu, kalau masukan dari saya sih sebetulnya, titik berat dari Candi Gambar Wetan ini sebetulnya jangan diarahkan ke pariwisata dulu, tapi lebih ke edukasi. Artinya Candi Gambar Wetan ini tetap bisa sangat menarik apabila dari Dinas Pendidikan misalnya ini mengirim anak-anak sekolah ke sini untuk belajar. Dari sini mereka bisa tahu sendiri, mengobservasi sendiri, kemudian membuat report dari situ ya. Tujuannya apa ya? Supaya anak-anak muda kita ini tidak sampai terputus dari peninggalan masa lalu nenek moyangnya gitu. Jadi artinya Candi Gambar Wetan ini bisa sangat berguna untuk edukasi. Jadi harapan saya begitu ya, kepada pemerintah untuk lebih mendorong anak-anak sekolahnya untuk lebih mengenal peninggalan-peninggalan purbakala yang ada di Blitar. Paling enggak anak-anak pelajar yang ada di kecamatan ini deh, itu kalau menurut saya sih wajib banget untuk tahu tentang candi-candi yang ada di wilayahnya. Kalau bisa satu kabupaten malah lebih baik. Jadi dari situ harapan saya generasi muda bisa kembali mengenali, kemudian kalau sudah mengenali bisa mencintai, kalau sudah mencintai bisa memelihara, bahkan mengembangkannya gitu. Harapan saya seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti liputan pagi ini. Oh iya, jangan lupa tolong ya subscribe dan like, kalau bisa komen ya, supaya channel ini bisa tambah rame dan saya bisa menambah konten-konten yang berkaitan dengan kebudayaan dan sejarah utamanya di Kabupaten Blitar. Terima kasih dari saya, kita sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Nusantara.